Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jangan mengandalkan amalmu untuk masuk surga atau selamat dari neraka. Bahkan ibadahmu janganlah karena iming-iming surga dan neraka. Tak penting surga atau neraka, yang penting adalah ridho Tuhanmu. Seorang Rabi'ah, wanita ahli ibadah, alih-alih ia mengharapkan surga, justru ia bermaksud membakar surga dan menyiram neraka. Supaya tidak gagal paham, simak videonya sampai selesai. Sahabat, janganlah kita condong kepada selain Allah. Jika tidak, Allah akan melenyapkan nikmat munajat kepadanya. Ketika kita berada dalam kondisi sulit, janganlah berharap kecuali kepada Allah. Jadikan ibadah, hidup, dan hatimu hanya untuk Allah, bukan yang lainnya. Hindari sikap bergantung kepada sesuatu selain Allah, termasuk bergantung pada amal ibadah. Bahayanya bergantung pada amal ibadah adalah kalau amal itu diterima Allah. Kalau tidak, kosonglah amal yang selama ini kita bangga-banggakan itu. Kita hitung-hitung, kita andalkan, ternyata kosong. Apakah bisa begitu? Jawabnya adalah sangat bisa. Misalnya, kita sudah menolong orang atau menyumbang pembangunan masjid misalnya, tapi dipamer-pamerkan atau diungkit-ungkit. Jadi harus bagaimana kita beramal? Ya, beramal saja, berbuat baik saja, karena memang itu perintah Tuhan. Setelah itu, setelah kita beramal, setelah kita berbuat baik, langsung lupakanlah amal dan perbuatan baik itu. Lupakan, sekali lagi lupakan, tidak perlu diingat-ingat. Kita tidak tahu setelah Allah merahmati kita, apalagi yang bisa membuat kita masuk surga. Apa itu rukuk atau sedekah, atau air yang kita berikan kepada seseorang, atau keperluan orang beriman yang kita tunaikan, atau doa, ataukah zikir kita. Kita tidak tahu amal mana yang bersih dari riya dan diterima Allah. Maka beramallah saja dan jangan mempertikaikannya. Setelah beramal, segera lupakan. Tak usah mengingat-ingat dan menghitung-hitungnya. Sahabat Imam Abul Qasim Al-Junaid memberi kiat mencapai derajat tinggi meski amalnya pas-pasan. Ada 4 sifat yang dengannya seseorang akan diangkat derajatnya oleh Allah kepada derajat yang paling tinggi, meski amal dan ilmunya sedikit, yaitu sabar, rendah hati, dermawan, dan berakhlak mulia. Atau bisa diumpamakan seperti lebah. Gunakan waktu sehatmu untuk hal yang baik-baik saja. Jadilah seperti lebah. Tubuhnya kecil, sayapnya pendek, terbangnya sedikit, tapi perhatiannya besar dan seleranya tinggi. Ia hanya hinggap di atas bunga, mengonsumsi yang baik-baik saja, dan memproduksi madu. Yang penting kita senantiasa berusaha dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah ya sahabat. Ketaatan terbaik adalah mengisi waktu dengan merasa diawasi Tuhan. Barang siapa yang disertai, dilihat,
dan disaksikan oleh Allah, mana mungkin akan bermaksiat kepadanya? Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut ihsan, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau menyaksikannya. Bila engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Senada dengan itu, Hatim bin Al-Asam berkata, tanamkan kuat-kuat dalam dirimu 3 hal. Yang pertama, apabila kamu berbuat, ingatlah bahwa Allah melihatmu. Kedua, apabila kamu berkata, ingatlah bahwa Allah mendengarmu. Yang ketiga, apabila kamu diam, ingatlah bahwa Allah mengetahui apa yang terbetik di hatimu. Subhanallah ya sahabat ya. Semua apapun yang kita lakukan dalam pengawasan Allah, termasuk diam sekalipun. Sahabat, selama ini banyak orang yang menganggap dirinya ahli surga, berani mengkapling-kapling surga sesuka hatinya. Padahal surga itu sepenuhnya hak prerogatifnya Allah kan sahabat. Karena itu akan Allah tempatkan di mana, ke surga atau ke neraka, itu sepenuhnya hak prerogatif Allah. Kunci untuk kita bisa masuk surga ya baik-baiklah, taat dan bikin senang Allah. Itu kuncinya ya. Bagaimana kita bisa membuat Allah senang kepada kita, Allah ridho kepada kita. Ridho Allah itulah yang kita cari. Kalau Allah ridho, kalau Allah senang kepada kita, insya Allah surga sudah pasti. Berkait dengan surga dan neraka ini, seorang wanita Rabi'ah, wanita ahli ibadah, berlari dengan api di satu tangan dan air di tangan lainnya. Orang-orang bertanya mengapa Rabi'ah melakukan itu dan hendak kemana ia. Rabi'ah pun menjawab, aku hendak membakar surga dan menyiram neraka agar kedua tabir yang menghalangi sang wajah lenyap selamanya. Saya ulangi ya, apa kata Rabi'ah? Aku hendak membakar surga dan menyiram neraka agar kedua tabir yang menghalangi kepada Allah itu lenyap selamanya. Jadi Rabi'ah ingin menjelaskan kepada kita bahwa hanya kepada Allah lah ia mendapat ridhonya. Rabi'ah ingin hanya kepada Allah dan tidak karena surga atau neraka. Dan ketika Rabi'ah ditanya, bagaimana caramu mencapai yang kau capai sekarang ini? Ia menjawab, dengan sering berdoa, aku berlindung kepadamu, wahai Tuhan, dari segala yang membelokkanku darimu dan dari semua rintangan yang mencegahku mencapaimu. Demikian, semoga bermanfaat ya. Kepada para sahabat, apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Hanya kepada Allah saya memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.